Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Lestari dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung. Di sini saya izin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu pelajaran fikih kelas 5 di SD Negeri 128 Haur Pancuh, Kota Bandung. Di sini saya mempunyai dosen pembimbing, yaitu Ibu Dr. Nan Rahminawati, MPD, dan Ibu Dinar Nur Inten, MPD. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu dalam dunia pendidikan masih dominan pengetahuan yang hanya berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan. Kemudian metode pembelajaran yang cenderung monoton, sehingga diperlukannya strategi yang baik, yang efektif, yang efisien untuk belajar yang mendorong siswa untuk berkontribusi dalam pengetahuan di benak mereka sendiri. Dan rendahnya hasil belajar fikih peserta didik yang berjumlah sekitar 120 orang. Tercatat, di sekolah tersebut, 65% siswa yang nilai rata-ratanya ada di bawah KKM, dan hanya 35% saja yang tuntas pada tingkat KKM 70. Pembelajaran yang monoton seperti hanya membaca, menghafal, sehingga peserta didik cepat merasa bosan dan jenuh. Adapun rumusan dan tujuan penelitian saya, yaitu untuk menemukan tujuan pengajaran dari pembelajaran Contextual Teaching and Learning ini pada mata pelajaran fikih kelas 5 di SD Negeri 108 Haur Pancuh, Kota Bandung. Dan kedua, untuk menganalisis penetapan sistem pendekatan pengajaran dari pembelajaran CTL. Tiga, untuk mengidentifikasi pemilihan dan penetapan metode, teknik, dan prosedur yang paling tepat dan efektif dari pembelajaran CTL. Dan terakhir, untuk menemukan keberhasilan dari proses pembelajaran CTL pada mata pelajaran fikih kelas 5 di SD Negeri 128 Haur Pancuh, Kota Bandung. Dan rumusan dan tujuan penelitian saya ini diambil dari dasar strategi pembelajaran. Berikut metode penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitiannya adalah deskriptif atau penelitian lapangan, yang dimana saya mendeskripsikan hasil penelitian saya secara sistematis dan secara alamiah. Jenis data yaitu kualitatif dan pengumpulan datanya berupa observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengolahan datanya saya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Berikut kerangka teori saya yang meliputi input, proses, dan output. Yang dimana inputnya memiliki peserta didik, guru fikih, wali kelas, serta kepala sekolah. Dan prosesnya mengikuti rumusan dan tujuan penelitian yang telah saya paparkan. Dan kerangka teori ini digunakan agar siswa mampu menghafal bacaan sholat, siswa dapat mempraktikkan tata cara sholat, serta dapat berzakat dan bersedekah. Berikut pembahasan yang pertama, yaitu dilihat dari penetapan tujuan pembelajaran CTL ini, yaitu menyusun terlebih dahulu urutan penyajian bahan ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran yang akan diajarkan, yaitu seperti membuat RPP dan silabus. Langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan strategi-strategi CTL yang dapat membuat siswa akan merasa senang dan semangat dalam mengikuti pembelajaran fikih dan akan mudah dalam memahami materi yang akan diajarkan, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Kedua, penetapan sistem pendekatan pengajaran digunakan tahap pendekatan pengajaran berupa pembelajaran sesuai kewajaran perkembangan mental siswa. Kedua, membentuk kelompok belajar yang saling bergantung satu sama lain. Ketiga, menyediakan lingkungan belajar yang mendukung untuk pembelajaran mandiri. Empat, mempertimbangkan keberagaman siswa, serta memperhatikan multi-intelijensi siswa. Yang ketiga, penetapan metode teknik dan prosedur pembelajaran CTL. Dalam pembelajaran fikih ini, guru dapat membuat jadwal penggunaan strategi pembelajaran yang sudah dirancang sebelumnya, yang sudah sesuai dengan isi materi, membuat catatan kemajuan belajar, dan menggunakan teknik diskusi. Mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi mereka dan akan dipertanyakan oleh kelompok-kelompok lain agar mereka selalu aktif dan bisa berpikir secara kritis. Metode yang digunakan adalah metode diskusi dan teknik membagi siswa dari kelompok besar menjadi beberapa kelompok kecil dengan prosedur belajar mengajak siswa menemukan permasalahan yang berkaitan dengan pengalaman mereka sendiri yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Terakhir, penetapan kriteria keberhasilan dalam proses pembelajaran. Di sini, guru melakukan evaluasi dan mengukur pengetahuan dan keterampilan lebih dalam dengan melakukan refleksi atau penilaian autentik untuk mengetahui perkembangan dan pencapaian belajar peserta didik. Dengan berbagai teknik yang dilakukan, seperti penilaian dari tugas-tugas yang diberikan, menganalisis respon peserta didik dengan apa yang mereka peroleh melalui sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada selama proses pembelajaran, dan dilakukan secara terintegrasi dan secara terus-menerus selama pembelajaran berlangsung. Adapun kesimpulan dan saran penelitian saya, yaitu penetapan tujuan pembelajaran itu dengan menyusun bahan ajar yang sesuai yang akan mempermudah untuk pemilihan metode yang sesuai, sehingga proses pembelajaran berikut dapat disampaikan secara sistematis dan mencapai sasaran pembelajaran yang efektif.
Pendekatan pengajaran pembelajaran CTL ini terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari aktivitas siswa dalam menerima dan merespon kegiatan pembelajaran dengan aktif, baik di dalam kelas maupun luar kelas. Dan di sekolah ini pun, penetapan metode teknik dan prosedur meliputi kegiatan dari penjadwalan, pemecatan kemajuan, kontrol belajar siswa, dan pemilihan metode yang digunakan, yaitu metode diskusi dan bertanya, dengan teknik menggunakan sarana dan prasarana sekolah, serta fasilitas yang ada di kelas. Dengan prosedur, siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan atau mempraktikkan hasil belajar mereka secara berlangsung dari apa yang dipelajari mereka. Dan adapun saran, yaitu untuk kepala sekolah sebaiknya lebih bisa memfasilitasi dan mengembangkan potensi dengan keikutsertaan pada pelatihan inovasi pembelajaran yang lain. Dan untuk guru PAI disarankan lebih inovatif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Dan untuk peneliti selanjutnya, agar lebih bisa mengembangkan strategi pembelajaran dengan metode lain, agar bisa memperluas wawasan guru dalam pembelajaran dan metode pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikut yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan kata baik dari penulisan maupun ucapan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.